Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tak terasa hanya dengan hitungan bulan, pemilu 2024 sudah berada di depan mata. Tentunya akan banyak sekali dinamika yang bergejolak yang terjadi di lembaga penyiaran. Baik pemirsa, saya Rama bersama dengan Dr. Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat dalam program siaran Bincang KPID akan membahas terkait dengan KPI dan siaran pemilu. Baik Pak, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Apakah sehat? Alhamdulillah kan, sehat ya, Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. sehat. Ya. Baik Pak, bagaimana Pak posisi KPID dalam menghadapi siaran pemilu 2024 ini? Iya, terima kasih ya. Ini kan sebenarnya kita harus dudukkan kembali gitu ya, lembaga penyiaran itu untuk apa di negara ini? Karena KPI ini kan ngurusi tentang lembaga penyiaran. Jadi masih dianggap penting tidak gitu ya, dalam konteks Ipolexos Tunhan Kamnas. Nah, terkait positioning misalnya KPID Provinsi Jawa Barat atau KPI gitu ya dalam pemilu ya tetap bicaranya pada lembaga negara ya yang mengawasi konten-konten program isi siaran ya. Nah, dalam konteks pemilu ini memang yang pertama yang harus dilihat Undang-Undang 32 tahun 2002 yang turunannya P3SPS itu ya, itu sudah 21 tahun ya. Jadi 21 tahun ini sudah usang gitu ya, tidak apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Nah, kenapa seperti itu? Karena misalkan dalam konteks pemilu itu gitu ya, kalau dalam perspektifnya Prof. Firmansyah gitu, yang paling urgent dalam pemilu itu kan kampanye. Nah, cuman kampanye itu dibagi dua. Jadi kampanye politik sama kampanye pemilu. Ya, kampanye pemilihan ini belum diatur oleh penyelenggara pemilu ya, oleh KPU Bawaslu. Nah, kampanye pemilihan ini sudah diatur. Nah, problemnya gitu ya, banyak komplain masyarakat gitu, misalkan hari ini nih puasa nih ya, lalu tiba-tiba ada ketua partai dengan logo partai mengucapkan selamat Ramadan. Nah, ini bagian dari kampanye bukan, dan itu belum diatur dalam Undang-Undang 32 dan dalam PKPU belum keluar gitu ya. Nah, ini yang kemudian banyak komplain ya dari masyarakat tentang bagaimana positioning hari ini gitu ya lembaga penyiaran di Jawa Barat gitu ya. Apakah misalkan di Jawa Barat ini dengan jumlah penyiaran 437 lembaga penyiaran ini itu mampu untuk membangun kedewasaan demokrasi masyarakat. Jadi kalau ditanya positioning KPI dalam pemilu ya tetap sebagai regulator. Baik Pak, terima kasih. Kemudian seperti apakah Pak etika dan aturan main yang seharusnya dilakukan oleh lembaga penyiaran? Ya, ada beberapa pasal ya, ada beberapa pasal yang kemudian lagi-lagi gitu ya harus ditaati, dan ini pasal-pasal ini terkait dengan contoh misalkan yang khusus tentang pemilu itu kan pasal 50 pasal 71 bahwa lembaga penyiaran itu tidak boleh partisan ya kan. Nah, ini kan sebenarnya masih tanda tanya juga gitu ya, di Indonesia banyak TV-TV yang dimiliki oleh orang-orang partai politik ya. Nah, pertanyaannya apakah institusi owner itu misalkan jadi apa bagian dari partai, lalu lembaga penyiarannya itu include itu ya menjadi partisan partai atau tidak, ini masih debatable nih ya. Yang pertama itu, yang kedua harus proporsional berimbang, yang ketiga misalkan tidak boleh memihak. Kan banyak sih sebenarnya ya. Jadi memang intinya bahwa lembaga penyiaran ini ya harus bisa menempatkan diri bahwa lembaga penyiaran ini adalah tiang demokrasi dalam pembangunan demokrasi, kemapanan berpikir masyarakat, distribusi informasi politik ke masyarakat itu harus seimbang. Jadi jangan sampai bahasa saya bahwa lembaga penyiaran ini melakukan anarki kognisi
penggiringan politik gitu ya, melalui informasi-informasi untuk kepentingan tertentu. Gitu. Baik Pak. Lantas Pak, bagaimana Pak jika lembaga penyiaran terbukti melanggar aturan? Seperti apakah mekanisme dan sanksi yang akan dijatuhkan? Ya kan mekanismenya kan ada dua cara ya. Satu melalui pemantauan. Kita kan punya tim pemantauan kan gitu ya. Jadi indikasi pelanggarannya apa nih misalkan ya. Contoh ya, ini contoh misalkan ada blocking time oleh partai tertentu. Lalu kalau misalkan pengalaman 2019 itu aturan harus berimbang kan gitu ya. Ada berita yang kemudian calon ini diberitain calon yang lainnya enggak. Lalu ngambil aturan PKPU misalkan ya, TV itu kurang lebih misalkan 8 spot dengan durasi 1 spot 30 menit. Misalkan kalau lebih kan berarti menyalahi regulasi. Lalu aduan. Jadi itu semuanya misalkan aduan atau pantauan kita kaji dulu gitu ya. Di bidang isi siaran lalu naik ke pleno. Ya, habis dari pleno kita bahas gitu, kita kaji. Kalau memang ada indikasi pelanggaran, kita layangkan surat teguran sanksi 1 kalau pelanggarannya sudah jelas. Tapi kalau belum jelas misalkan kita panggil dulu untuk klarifikasi, karena dalam Undang-Undang 32 dan P3SPS itu kita ini ngasih sanksi administratif. Jadi sanksi 1, sanksi 2, sanksi 3 tidak diindahkan berarti ada pembatasan jam tayang ya TV program, lalu pencabutan program, rekomendasi pencabutan izin siaran ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan suatu pemimpin partai yang mempunyai lembaga penyiarannya sendiri? Kan gini kan, jadi adanya demokratisasi penyiaran itu karena dulu ada Undang-Undang 24 tahun 1997 ya, bahwa media termasuk lembaga penyiaran itu dikooptasi, dikuasai oleh negara oleh pemerintah atas nama negara di bawah Departemen Penerangan. Jadi kalau baca misalkan ideologinya Louis Althusser ya, Undang-Undang 24 tahun 1997 itu adalah represif state apparatus. Jadi negara melakukan represif melalui media. Ya. Nah, lalu kenapa kemudian lahir Undang-Undang 32 tahun 2002? Masyarakat sipil menginginkan bahwa demokratisasi penyiaran itu adanya diversity of ownership dan diversity of content. Ya. Diversity of ownership misalkan ini memungkinkan bahwa kepemilikan media itu beragam kan gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, jangan sampai kemudian demokratisasi penyiaran itu yang kemudian ruhnya itu ada dua itu terdekonstruksi gitu ya, rusak karena kepemilikan media oleh orang-orang partai politik, tapi kemudian tidak memahami bahwa bagaimana sesungguhnya lembaga penyiaran ini seharusnya. Tapi kita juga sadar gitu ya, dalam perspektif Frankfurt School ekonomi politik media, bahwa media ini dipengaruhi oleh 4 hal paling mudah. Aktor, hubungan antar aktor itu ada pemerintah, owners gitu ya, pemodal, pengiklan, masyarakat, dan civil society. Civil society itu di dalamnya partai politik. Ya, kita nggak bisa menyaksikan itu, dan hubungan antar aktor ini larinya gitu ya, berpengaruh pada regulasi, pada kepemilikan media, dan pada pendanaan media. Nah, kemudian misalkan ini yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa misalkan Undang-Undang 32 tahun 2002 ini secepatnya harus direvisi, karena harus mengatur permasalahan-permasalahan yang tadi. Ya, jadi jangan sampai nanti
lembaga penyiaran yang kemudian frekuensinya ini adalah milik publik, tapi kemudian dipakai untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kan gitu ya. Nah, kami KPID Provinsi Jawa Barat ya menentang keras ya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bahwa bagaimana lembaga penyiaran ini jangan sampai dimanfaatkan oleh individu, kelompok atau golongan tertentu yang mengabaikan kepentingan publik. Gitu kan. Jadi ini masyarakat harus teredukasi juga bahwa frekuensi itu bukan milik lembaga penyiaran atau pemilik partai yang kemudian pemilik lembaga penyiaran. Frekuensi ini adalah milik kita semua, itu yang dikelola oleh negara atas nama pemerintah, dikelola oleh pemerintah atas nama negara. Gitu. Banyak ya yang harus dibahas ya. Banyak masalah lembaga penyiaran ini kalau dibedah ya. Jadi kalau pernah lihat jaring laba-laba nggak? Pernah ya. Jadi lembaga penyiaran itu kayak jaring laba-laba, itu ngaitnya kemana-mana. Saya bilang Ipolek Sosbud Hankamnas, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan nasional. Jadi dampaknya itu bukan hanya kita nonton, hanya kita mendengarkan, mencari hiburan, mencari informasi, tapi dalam perspektif hubungan internasional, ya, lembaga penyiaran ini adalah bagian dari alat penyebaran soft power. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Demikian pemirsa, saya Rama bersama dengan Dr. Diana Slamet izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sejatinya frekuensi adalah milik masyarakat, bukan milik kepentingan orang tertentu atau kelompok. Salam KPID Jawa Barat juara.